Ya, Bapak Ibu sahabat muda. Kali ini saya ingin mengambil topik tentang tantangan penceramah agama Buddha dalam menyampaikan ajaran kepada para pemuda. Bapak Ibu sobat muda, tantangan yang dihadapi para penceramah tentu berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya, antara satu tempat dengan tempat lainnya. Mengapa? Karena banyak sisi perbedaannya. Misalkan dari latar belakang pendidikan, pengalaman, ataupun situasi yang mereka hadapi. Nah, berikut adalah beberapa tantangan yang saya rangkum dari berbagai sumber yang dihadapi oleh penceramah agama Buddha. Yang pertama, relevansi ajaran dengan kehidupan modern. Kita lihat sekarang, gaya hidup yang serba cepat dan materialistis. Pemuda saat ini tumbuh dalam budaya konsumerisme dan persaingan yang ketat. Ajaran tentang kesederhanaan, pelepasan, dan ketidaklekatan mungkin terasa kurang relevan, bahkan tantangan dengan aspirasi dan gaya hidup mereka. Yang kedua, tekanan sosial dan hiburan. Para pemuda sudah melihat berbagai macam hiburan dan tekanan sosial melalui media sosial dan pergaulan. Fokus pada pengembangan spiritual dan praktek meditasi bisa dianggap membosankan atau kurang menarik dibandingkan dengan kesenangan duniawi. Lalu, keraguan terhadap tradisi dan otoritas. Generasi muda cenderung lebih kritis dan mempertanyakan tradisi serta otoritas agama. Penceramah perlu memberikan penjelasan yang rasional dan relevan, bukan hanya mengandalkan agama, bukan hanya mengandalkan dogma-dogma yang disampaikan. Tantangan kedua, yaitu apa? Bahasa dan metode penyampaian. Di sini kita bisa pahami dan perhatikan kesenjangan bahasa. Bahasa Pali, bahasa Mandarin, dan istilah-istilah Buddhis tradisional mungkin terasa asing dan sulit dipahami oleh para pemuda. Penceramah perlu menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami, kontekstual, dan sesuai dengan gaya komunikasi mereka. Lalu, kurangnya daya tarik metode konvensional. Ceramah atau khotbah tradisional yang panjang dan monoton mungkin kurang efektif dalam menarik perhatian dan mempertahankan pemuda yang terbiasa dengan konten visual dan interaktif. Selanjutnya, persaingan dengan konten digital. Penceramah harus bersaing dengan berbagai konten digital yang menarik, yang mudah diakses oleh pemuda, mulai dari hiburan hingga informasi instan.
Sekarang, mereka dengan mudahnya mendapatkan bimbingan Dharma melalui konten YouTube, Instagram, Facebook, atau TikTok. Oleh karenanya, para penceramah harus mempelajari hal ini. Kenapa? Untuk mengimbangi perkembangan teknologi di mata mereka. Kemudian yang ketiga, pemahaman dan pengetahuan dasar agama Buddha. Minimnya pendidikan agama Buddha formal. Banyak pemuda mungkin belum memahami pengetahuan dasar yang kuat tentang ajaran agama Buddha. Oleh karena itu, para penceramah agama Buddha harus memahami, harus mengetahui lebih awal tentang hal itu. Selanjutnya, pengaruh budaya lokal dan kepercayaan lain. Di Indonesia, agama Buddha hidup berdampingan dengan berbagai macam kebudayaan, kepercayaan, dan budaya lokal. Pemuda mungkin memiliki pemahaman yang bercampur atau kurang memahami prinsip-prinsip dasar agama Buddha. Lalu, stereotip dan prasangka. Beberapa pemuda mungkin memiliki prasangka negatif tentang agama Buddha yang perlu diatasi oleh para penceramah melalui penjelasan yang benar dan pengalaman yang positif. Selanjutnya, isu-isu personal dan sosial pemuda. Di sini kita bisa lihat dari sisi stres dan kesehatan mental. Para pemuda banyak memiliki tekanan akademik, pekerjaan, hubungan, dan identitas diri yang dapat menyebabkan mereka mudah goyah dalam hal kemajuan batin. Ajaran Buddha tentang mindfulness dan pengelolaan emosi sungguh sangat relevan. Namun, perlu disampaikan dengan cara yang bijak dan praktis. Kemudian, Bapak Ibu sahabat muda, para pemuda pun memiliki sebuah problem. Apa itu? Pencarian identitas dan makna hidup. Mengapa? Karena jiwa muda mereka sedang mencari siapa saya dan bagaimana untuk melangkah dalam kehidupan yang serba cepat ini. Lalu, keterlibatan sosial dan kepedulian. Pemuda saat ini memiliki kepedulian yang tinggi terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Mengaitkan ajaran Buddha dengan etika sosial, kasih sayang, dan tindakan nyata dapat menarik mereka. Ayo, libatkan para pemuda dalam kegiatan bakti sosial, dalam kegiatan membantu masyarakat umum. Kemudian, materi yang mungkin di sini sangat krusial. Apa itu? Yang kelima, kurangnya representasi dan komunitas pemuda Buddhis. Bapak Ibu sahabat muda, sedikitnya tokoh panutan muda. Pemuda mungkin sulit menemukan tokoh panutan Buddhis yang seusia mereka,
yang dapat menginspirasi dan memotivasi dalam mempraktekkan ajaran agama Buddha. Semoga muncul para pemuda-pemuda yang mampu memberikan inspirasi agar para pemuda ikut tergerak untuk belajar agama Buddha. Selanjutnya, strategi mengatasi tantangan ini. Bapak, Ibu, Saudara yang berbahagia. Untuk mengatasi tantangan ini, seorang penceramah Buddha perlu mengadopsi beberapa strategi yang antara lain menyampaikan ajaran secara kontekstual dan relevan. Artinya apa? Menghubungkan prinsip-prinsip Buddhis dengan isu sehari-hari yang dihadapi para pemuda. Dengan apa? Dengan contoh-contoh modern. Dan menunjukkan manfaat praktis ajaran dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi. Lalu para penceramah menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menarik. Hindari istilah-istilah yang tak perlu. Menggunakan analogi dan metafora yang relevan dengan pengalaman pemuda. Jadi nyambung. Lalu para penceramah manfaatkan media digital dan teknologi. Membuat konten-konten Buddhis yang menarik dan informatif dalam format video, podcast, infografis, atau media sosial lainnya. Mengadakan diskusi, kelas daring untuk menjangkau lebih banyak para pemuda. Selanjutnya, mendorong dialog dan diskusi interaktif. Menciptakan suasana belajar yang partisipatif. Memberikan kesempatan kepada pemuda untuk bertanya, berbagi pengalaman tentang ajaran Buddha. Para penceramah Buddha, para pemuda yang berbahagia, mengintegrasikan praktek meditasi dan mindfulness. Mengajarkan teknik-teknik meditasi dan mindfulness secara sederhana dan bertahap. Serta menjelaskan manfaatnya bagi kesehatan mental dan emosional pemuda. Yang tak boleh kita lupakan adalah menekankan nilai-nilai sosial dan kepedulian. Mengaitkan ajaran Buddha dalam tindakan nyata. Ya tadi seperti kita berbagi, melakukan function, atau membantu mereka yang membutuhkan. Kemudian yang kita perlu usahakan juga membangun komunitas Buddhis, membangun komunitas pemuda Buddhis yang solid. Di sini kita memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok belajar, kegiatan sosial atau acara-acara menarik, serta mendorong para pemuda untuk ikut terlibat dalam kegiatan sosial tersebut. Bapak, Ibu, sahabat muda yang berbahagia, membangun komunitas pemuda Buddhis yang solid ini bisa jadi nyata, bisa jadi kenyataan bila kita mau. Ayo ikut terlibat. Yang pasti kita patut menjadi teladan yang baik. Para penceramah agama Buddha hendaknya menjadi teladan baik bagi para pemuda. Karena apa? Pemuda butuh figur, butuh contoh, bukan sekedar teori. Akhirnya, dengan memahami tantangan-tantangan ini dan mengadopsi
strategi yang tepat seorang penceramah agama Buddha dapat lebih efektif dalam menyampaikan ajaran agama Buddha. Semoga pemuda semakin tertarik untuk belajar, untuk datang ke tempat kebaktian, untuk aktif dalam kegiatan agama Buddha. Semoga semangat ini menginspirasi para pemuda, para penceramah agama Buddha untuk terus menyebarkan Buddha Dharma. Semoga para pemuda semakin semangat untuk mengikuti kebaktian dan menerapkan ajaran agama Buddha. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.